PDI Perjuangan mengklaim berhasil mendapat hat-trick alias memenangkan pemilihan legislatif secara 3 kali berturut-turut sejak 2014, 2019, dan 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut pihaknya bersyukur bisa tetap memenangkan Pileg 2024 meskipun digempur dari berbagai arah pada Pileg 2024. Menurut Hasto, partainya akan mendapatkan 110 kursi DPR RI di periode selanjutnya, menjadi peraih kursi terbanyak meskipun berkurang 18 kursi dari periode saat ini. Tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang demokrasi kita harus sehat. Dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap, ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas, ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga. Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi, benar, berkeadaban dan berkeadilan. Ya, Gibran mempertanyakan apakah pemilu bakal terus diminta diulang hingga pihak penggugat yang menang. Gibran menjelaskan dirinya tak mempermasalahkan jika ada pihak yang ingin mengajukan gugatan ke MK. Gibran menyebut proses sengketa Pilpres sudah memiliki mekanisme dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait permintaan digelarnya pemilu ulang tanpa diikuti dirinya, Gibran justru balik bertanya, apakah pemilu akan kembali diulang jika salah satu jagoannya kembali kalah? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, gitu. Dan sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Bahwa Pak Yusril mengatakan dia optimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 1 dan 03 di dalam permohonannya, bukan serangan yang lain, ya, dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling mendasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Yang Bawaslu bisa masuk ke Petitun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimasukkan di dalam MK ini, yang ranahnya MK ini adalah merupakan perselisihan tentang hasil pemilu, ya. Dan itu tegas diatur di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu dan telah diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam PMK itu diatur apa yang harus dimohonkan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana. Itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Per 25 Maret yang ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara. Fajar Laksono menambahkan, MK juga membuka pendaftaran bagi peserta Pilpres yang akan mendaftarkan sebagai pihak terkait mulai hari ini. MK punya waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa pemilu sebelum membacakan putusan.
Ini registrasi. Hari ini kita sampaikan salinan permohonan kepada seluruh pihak, ya kepada capres yang lain, itu kan kepada termohon, KPU, kepada Bawaslu, gitu ya. Nah itu kita sampaikan dan hari ini sampai besok. Itu tahapan kalau ada pasangan capres yang menjadi pihak terkait. Ini kan pemohonnya 01, 03. Nah kemungkinan besar ya menurut penalaran yang wajar itu 02 yang akan menjadi pihak terkait. Itu kita sampaikan hari ini dan besok. Baik, kami informasikan tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah berhasil melakukan pengungkapan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi di Desa Dalaka, Kecamatan Sindwe, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Ada 4 orang diduga pelaku yang diamankan, yaitu masing-masing inisial T 24, kemudian TR 29 tahun, P 45 tahun, dan G 41 tahun. Keempatnya berprofesi sebagai swasta yang beralamat di Desa Dalaka, Kecamatan Sindwe, Kabupaten Donggala. Kepolisian juga berhasil menyita 2 paket besar narkotika jenis sabu yang ada di dalam kemasan teh Cina dengan berat 2091,61 gram atau 2 kg lebih. 4 pelaku sampai saat ini masih dilakukan pendalaman dan diduga melanggar pasal 112 dan 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.